Melanjutkan dialog kita mengenai penyusunan Dream Team Kabinet Jokowi JK. Berbicara dengan Pak Pumpi, mengakomodasi profesional dari parpol pengusung. Ini kira-kira seperti apa? Ya, memang pasti bagaimanapun juga kontribusi daripada partai di dalam konteks mengusung Jokowi JK ini sangat signifikan tentunya. Jadi apapun alasannya tetap harus kita dengarkan ya, masukan-masukan tersebut. Artinya semua partai yang di dalam koalisi ini akan diminta pendapatnya. Siapa saja kira-kira kader terbaiknya untuk diusung. Nah, tapi kan di dalam konteks yang sudah jelas, Pak Jokowi sudah memberikan catatan-catatan. Salah satunya adalah yang paling jelas harus tidak bermasalah dalam konteks hukum, begitu, ataupun tidak terindikasi pernah bermasalah dalam konteks hukum dan lain-lain. Kemudian profesional ini kan sebenarnya definisi profesional juga kadang-kadang kita agak sulit ya. Kalau dalam konteks usaha ataupun istilah profesional bekerja begitu, ini kan profesional itu memang kompetensi di bidangnya dan kalau dibayar mahal dia cukup gitu. Tapi kan kalau di dalam konteks pemerintahan tentu bukan politik ya. Dalam konteks politik yang lebih netral adalah kompetensinya sebetulnya. Jadi bukan berarti nanti dia dibayar mahal baru bekerja dengan baik, tidak. Ini harus ada dedikasi dan juga harus ada ketulusan di dalam bekerja nanti ke depan. Dilihat dari track record yang sudah ada gitu tentunya. Dan ini yang menjadi sebenarnya persoalan-persoalan yang lebih strategis. Tadi saya sepakat sekali dengan gagasan good to great dan juga build to last-nya, jangan sampai lupa juga karena ketika kita membangun sesuatu juga harus lasting, jangan sebulan 2 bulan juga gitu kan. Nah, artinya ini memang harus Pak Jokowi JK juga selain kedekatan parpol juga nanti dipertimbangkan. Kalau saya lihat Pak JK pernah ngomong sama saya sebenarnya memutuskan ini nggak terlalu sulit ya. Mungkin dalam 1-2 minggu aja, mungkin seminggu lah, mungkin dalam beberapa hari bisa selesai. Saya sepakat. Artinya nanti tinggal mengkomunikasikan pasca pemilihan ini timnya kepada orang-orang yang katakanlah masih tidak happy ataupun tidak puas dengan tantangannya ini. Itu sebenarnya pertama itu aja tantangannya adalah bagaimana bisa mengoptimalkan jaring timnya Pak Jokowi JK ini untuk semaksimal mungkin bisa menjangkau semua orang yang punya potensi bagus. Kalau prosesnya elitis, jala itu tidak bisa besar gitu. Karena presiden, wakil presiden terpilih, tim sukses itu pasti punya wawasan terbatas. Itu aja. Misalnya begini, kalau Menteri Lingkungan Hidup, kalau saya mengusulkan satu aja nama, Khalid Muhammad. Siapa Khalid Muhammad? Mantan ketua Walhi, aktivis LSM. Bertahun-tahun dia hidupnya di situ. Selama ini Menteri Lingkungan Hidup itu datangnya dari akademisi atau politisi. Saya bilang, kenapa harus akademisi, politisi? Kenapa tidak orang LSM yang memang sudah praktek di lapangan gitu loh. Dan perspektifnya pasti sudah kuat gitu loh, nggak mungkin enggak gitu. Dan kadang-kadang yang ditaruh sebagai Menteri Lingkungan Hidup belum tentu kompetensinya juga nyambung di sana. Sehingga yang terjadi atau yang menonjol adalah akomodasi politik atau akomodasi sosial. Saya tahu dalam sebuah proses ya, di mana Menteri Lingkungan Hidup sebetulnya itu ditaruh di sana lebih kepada karena tim presiden atau dekat dengan presiden merasa bahwa kok orang dari daerah ini belum ada. Oh kalau gitu taruh dia aja. Oh, kayak sisa gitu ya. Gitu loh. Itu yang tidak boleh, itu yang pertama. Yang kedua, Pak JK betul, ini dengan mudah akan bisa menetapkan susunan kabinet apabila memang presiden dan wakil presiden itu betul-betul bisa independen dan mandiri dari tekanan-tekanan partai politik dan kepentingan vested interest. Mungkinkah itu yang akan membuat sulit. Menurut saya harusnya bisa ya, karena Pak Jokowi adalah orang yang mengatakan begini, saya ini orang baru, saya tidak punya hutang budi, begitu loh. Dan dia punya track record wali kota, gubernur, dia mengambil keputusan itu memang ya berusaha lepas dari kepentingan-kepentingan yang seperti itu gitu loh. Walaupun sekali lagi menurut saya secara naluriah orang-orang yang memang sudah dikenal, kemudian istilahnya berada dalam lingkungannya gitu ya, itu akan lebih mudah untuk masuk ke dalam radar lah gitu. Termasuk radarnya Pak Jokowi JK, saya kira namanya Pompidah Hidayatullah. Nah, iya. Ada daftar namanya di situ juga ya? Saya belum taruh di sini. Kita pernah membuat prediksi susunan kabinet, tapi susunan kabinet yang kita buat ini dengan beberapa catatan. Di antaranya ya, dengan berat hati, kita belum memasukkan nama-nama orang-orang yang latar belakang partai politiknya itu ada di koalisi permanen gitu loh. Termasuk orang-orang yang di koalisi permanen tapi mendukung Jokowi JK gitu. Itu namanya belum masuk. Belum dimasukkan. Kita tidak berani mendahului. Walaupun kita menduga akan terjadi proses akomodasi terhadap partai atau beberapa partai dari koalisi Merah Putih, Prabowo Hatta,
Tapi kan kita belum tahu partai itu apa gitu. Nah, ini kita tanyakan dulu nih. Daripada mendahului kan jadi dimasukin gitu. Kalau Golkar sudah masukin yang jelas, bergabung, kita masukin nanti. ada yang lupa disampaikan oleh beliau ini bahwa Pak Jokowi JK beberapa kali bahkan di debat sekalipun sudah menjelaskan bahwa beliau ini hanya patuh kepada yang namanya konstitusi. Artinya di konstitusi sudah jelas bahwa menteri-menteri itu dipilih oleh presiden dalam konteks membantu presiden dalam kegiatan nanti memerintah itu. Jadi artinya memang hak prerogatif daripada presiden dan wakil presiden dalam hal ini. Dan tentunya saya melihat ke depan ini kalau patuhan kepada konstitusi tadi beban ataupun deal-deal yang ada juga akan lebih berkurang. Dan kalau orang salah membaca ya silakan saja, padahal itu sudah dikemukakan di publik beberapa kali gitu kalau menurut saya. Jadi yang namanya Pak Jokowi tentu ingin pemerintah ke depan ini juga menjadi pemerintah yang baik tentunya. Bagaimanapun juga Indonesia sekarang masyarakat berharap gitu adanya perubahan yang sangat signifikan. Dan beban kerjanya besar sekali, berat sekali. Kalau Karena salah pilih orang nanti menyusahin presidennya sendiri gitu loh. Termasuk berarti itu namanya to put monkey in your shoulder gitu. Ngasih nyusahin sendiri. Betul. Nah, ini termasuk berarti mengakomodir orang-orang yang ada di kubu sebelah seperti itu. Tentu tidak membuka kemungkinan itu di dalam konteks membangun bangsa ini kan akomodasi dalam berbagai macam kepentingan sosial politiknya juga harus dilihat gitu. Tapi kan ini kan masalah mereka juga belum tentu nanti berani juga muncul. Mereka juga belum tentu berani juga berbeda dengan katakan lingkaran di sana juga. Gitu. Jadi ini adalah suatu hal yang terlalu resiko juga kalau kita menawarkan ke sebelah sana, kecuali memang terjadi ya saya terus terang saja ya ini kan belum final ya, masih ada keputusan, masih kita menunggu MK gitu. Ketika setelah keputusan MK ini suhu politik agak sedikit agak dingin, agak enak begitu, dan nanti kedepannya mungkin bisa terjadi pembicaraan. Betul. Tapi pada saat ini saya rasa belum terjadi pembicaraan yang mengarah ke sana. Sama berarti belum dimasukin nama-namanya. Kita lanjutin untuk segmen berikutnya, apa aja pos-pos penting yang harus diisi dalam pemerintahan nanti. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi.